bihi ajmain. Wa ba'du. Materi yang diberikan kepada saya tentang Muhammadiyah dan tajdid pembaharuan Islam. Saya sedikit ya membetulkan judul ini. Ya, sebenarnya kata tajdid itu adalah pembaharuan atau pembaruan. Ya, tajdid. Jadi kalau Muhammadiyah dan tajdid boleh, atau Muhammadiyah dan pembaruan Islam. Nah, jadi dihilangkan salah satu, ya. Nah, saya ambil tajdid dalam Muhammadiyah, nah, gitulah. Nah, sekarang pengertiannya ya secara umum pengertian tajdid ya itu diambil dari bahasa Arab yang kata dasarnya ya jaddada yujaddidu tajdidan, tajdid. Nah, yang artinya memperbaharui, memperbarui. Nah, itu kan dari segi kata. Nah, kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid'ah, tahayul, dan khurafat. Paling tidak itu yang dijadikan, yang saya katakan jargon khusus untuk Muhammadiyah. Ya, nah, itu ada bid'ah. Unsur ini memang betul penyakit dalam agama. Penyakit agama itu ya, bid'ah, tahayul, dan khurafat. Bid'ah itu mengada-ada yang tidak sebenarnya dalam agama. Nah, ingatkan ya, itu mengada-ada yang tidak sebenarnya dalam agama. Ya, kalau yang di luar korelasinya dengan agama, silahkan bikin meja, kursi. Oh, itu tidak ada di zaman Nabi. Itu bukan bid'ah masalahnya. Oh, tetapi yang kita bahas kalau dalam bid'ah itu adalah agama. Ya, mengada-ada dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, takhayul itu apa ya? Ya, mengada-ada juga sesuatu yang tidak wajar yang dikaitkan dengan bukan ini ya, sesuatu yang dikaitkan digiring menjadi dasar agama, menjadi agama, itu takhayul. Ya, takhayul. Takhayul itu daripada kata-kata hayal, menghayal, gitulah. Hayalan. Itu artinya yang tidak sebenarnya diwujudkan, itu kan, yang tidak sebenarnya dinyatakan seperti agama. Contoh aja umpamanya itu ya bagian dari tahayul, punya kepercayaan terhadap pohon, atau umpamanya masalah kuburan, itu tahayul, ya, yang macam-macam itu, kuburan yang dikatakan macam-macam itu inilah ya, yang kuburan berkeramat itu enggak ada, ya, kuburan berkeramat itu enggak ada. Yang berkeramat itu orang yang dikuburnya itu, dan orang yang dikuburnya itu ada pada alam yang memang ditentukan oleh Allah, bukan di lubangnya itu. Ya, itu salah kaprah ya. Nah, umpamanya nih yang sering terjadi ya, yang masalah saya menjelaskan sedikit takhayul ya. Nah, sehingga ini perlu ditajdid. Ada beberapa kuburan ya di situ ya, di antara buku yang di dalam dikuburkan di situ beberapa ya tidak perlu agama dulu ya, satu agama aja, tetapi beberapa kelas. Ada ustadz ya di situ umpamanya, ada ustadz, ada orang biasa, nah gitu kan, artinya biasa. Ada yang mungkin bahkan dia itu ya orang yang nggak pernah beribadat itu ini, tapi muslim, kan begitu dikuburkan, berdampingan satu sama lain, nah gitu kan. Sementara mereka itu sebenarnya kelas keagamaan, ya, standar keagamaan, di situ ada yang
baik Islamnya, ada yang memang hafal Quran segala kan. Nah, ada yang kurang ajar, tapi karena dia Islam dikuburkan di situ, berdampingan lah di situ. Nah, sekarang kekeramatan itu yang mana? Di mana? Di antara itu. Apa kan dilihat kuburannya sama, bahkan mungkin kuburan yang tadi orang nggak sholat, nggak apa-apa, tapi kaya raya. Lalu kuburannya dirawat, oh bersih, dikasih apalah kadang-kadang tuh, waduh, yang lapisan marmer kah apa, oh pokoknya ya. Nah, tapi ada ustadz yang biasa mengaji, dia tidak macam-macam, orangnya beribadat, kuburannya biasa begitu. Nah, yang berkeramat kira-kira yang mana? Pasti orang menilai yang bagus kan begitu. Nah, itulah salah kaprah. Bukan kuburan itu kalau di bahasan keramat, ya. Arti kemuliaan dari Allah, karomah. Tapi orang itu di alam kuburnya. Nah, begitu. Nah, maka yang beranggapan yang tadi ziarah ke kuburan yang berkeramat, oh, itu tahayul. Ya, sebenarnya tahayul itu kan. Nah, khurafat itu ya hampir sama dengan tahayul. Menyelewengkan dari tujuan yang sebenarnya. Contoh umpamanya ya, acara selamatan. Acara selamatan, kan itu boleh orang acara berselamatan. Gitu kan. Tapi dikaitkan dengan yang tidak sewajarnya. Ya banyak itu khurafat. Contoh kalau umpamanya perempuan itu, kalau di dalam Muhammadiyah ditulis itu acara 7 bulanan bagi yang hamil. Tujuannya nggak jelas itu. Kalau keselamatan boleh kan gitu, tapi mengkhususkan 7 bulan karena ada pengaruh agama lain. Nah itu yang nggak boleh. Atau lagi begini, itu khurafat, benda pusaka yang dibuat oleh manusia. Oh gitu ya, ini diukir dengan seindah mungkin, dianggap sakti. Dari mana kesaktiannya? Itu cuma iblis, setan. Ya. Nah itu khurafat. Ya, membuat-buat, mengada-ada, gitu kan. Nah itu ya bedanya gitu. Nah yang jelas ya, ada orang yang mengatakan bahwa gerakan ini diilhami dari gerakan Wahabi di Arab Saudi dan pemikiran Al-Afghani yang dibuang di Mesir. Itu alasan aja. Sebenarnya ya gerakan Wahabi itu kan sebenarnya gerakan yang baik, dia pemurnian. Ya gitu ya. Nah, itu ya macam-macam lah. Ya, tetapi kita tidak perlu ya membicarakan yang itu. Nah, Muhammadiyah dan Al-Irsyad juga Persatuan Islam di Jawa itu banyak ya, gerakan ini pula pernah menjadi ruh perjuangan Tuan Imam Bonjol yang menggerakkan kaum Padri. Jadi gerakannya itu intinya gerakan untuk baik, semangat perjuangan. Cuma saya akhir-akhir ini sangat ya kecewa atau terganggu lah yang adanya orang-orang mau memerangi, nah, kesannya ya tanda kutip itu, menghabisi istilah mereka itu. Apa yang dihabisi itu? Paham Salafi dan Wahabi. Ya. Saya sampai sekarang tidak mendapatkan definisi yang jelas. Apa sih Salafi, apa Wahabi? Kalau pengertian Salafi, gerakan yang pengertiannya kan Salafi yang dulu. Gerakan kembali kepada ajaran Rasulullah, itu apa salahnya? Ya, nih saya memberikan penekanan nih ya, ini orang-orang ramai ya mau menyerang, bahkan mau menganggap dia itu terorisme, paham yang menyesatkan kan, teroris yang membuat kegoncangan.
Kalau dia memang tujuan untuk kembali, ya, hati salafi itu kan kembali kepada apa dasar agama asal yang dibawa oleh Rasulullah, bagus, ya. Cuma makanya Muhammadiyah ingin mentajdid, memperbaharui, ya. Nah, itu ya tidak salah, makanya anggap sama dengan Wahabi. Wahabi itu kalau dianggap itu ya gerakan di Arab Saudi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu sebenarnya orang baik, ya. Dia itu orang yang berdakwah, orang yang memurnikan agama. Nah, termasuk dia itu orang yang, nih tanda bahasa kasarnya ya, orang yang membasmi, meratakan kuburan yang dibangun ya sebelumnya ya. Dulu-dulu itu dibangun di kuburan itu macam-macam ya, dibikin indah begitu. Siapa yang kaya dia akan bisa membangun di atas kuburan tuh rumah, membangun apa lagi? Nah, banyak ya yang dibangun-bangun di atas kuburan. Nah, yang kadang-kadang sampai diatapin, nah, bikin atap di atas kuburan. Itu ini orang meninggal ya. Orang meninggal itu maunya lokasinya berapa meter itu? Sebenarnya kan 1 meter aja lebarnya cukup ya, 1 kali 2 meter panjang. Jarang juga ada orang panjang badannya sampai 2 meter. Nah, 2 meter dan 1 meter lebar gitu. Tetapi dia mendapatkan jatah yang lebih karena dibangun pakai atap. Nah, itu sudah menyalahi. Kalau tanah kuburan itu tanah sosial, tanah wakaf ya untuk semua orang, dengan dia mengambil jatah lebih banyak itu kan menyalahi. Kalau yang dibangunkan tadi ya, karena tanah sosial bukan tanah dia pribadi. Lain kalau dia mau membuat kuburan sendiri ya, bikin kuburan sendiri, silahkan seberapa luas ya. Nah, itu nggak masalah dia. Tapi kalau tanah sosial jangan gitu. Nah, di lokasi kuburan yang begitu dulu ya itu dihancurkan oleh gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul, bukan dia yang memimpin sebenarnya, dia menyemangati orang, kemudian orang paham ya, menyemangati orang kemudian dia paham sehingga bergeraklah. Nah, jadi termasuk pemerintah waktu itu juga dia bisa mempengaruhi, bergerak kemudian ikut menghancurkan. Nah, itu kan paham Wahabi. Meratakan. Nah, jadi memposisikan kuburan itu, orang yang dikubur itu satu sama lain sama. Nah, memahaminya gitu ya. Tidak seperti ada kelas-kelas. Nah, kalau di dunia oke lah kan begitu. Orang yang kaya punya rumah mewah, orang yang miskin ya sekedarnya begitu kan. Nah, bahkan ya dibahasakan di gubuk, nah mungkin begitu. Nah, itu di dunia belum. Tapi pada saat di akhirat, dimulai proses alam akhirat ya, melepaskan kehidupan dunia itu kan kematian, kemudian alam kubur, itu sudah Allah sudah memberikan balasan terhadap orang itu. Apakah dia baik atau tidak, ya? Balasan tidak dikarenakan dia mati di mana, ya, lokasinya bagaimana kuburannya, lalu lebih terhormat di sisi Allah. Tidak. Ya, dalam surah Luqman itu dijelaskan. Nah, dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghoda, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Nah, siapapun tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, kan untuk dirinya. Atau dia melakukan apa besok tuh. Walaupun sudah membuat ini rencana-rencana, boleh aja, tapi bisa berubah. Tidak bisa dipositifkan. Ya. Umpamanya besok saya mau ke ini, tahu-tahu belum ada gagal gitu apa gitu. Besok saya akan membuat apa gitu, belum tentu. Nah, itu. Dan juga tidak ada yang tahu tentang kematian, kemudian dia di mana akan dikuburkan.
Bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana dia akan meninggal. Ya, barangkali entah apa. Anissa ini orang mana aslinya? Aslinya orang Samba Bekumpai, Pak. Nah, Bekumpai, Samba Bekumpai. Belum tentu ya pada saat umpamanya dia bilang orang Samba Bekumpai maunya matinya di situ juga. Belum tentu. Keinginan oke, tapi pada saat lain bisa di manakah ya? Mungkin walaupun meninggalnya di mana itu dan kemudian dikuburkan di mana tidak bisa. Jangan-jangan yang diharapkan di situ justru dia di tempat yang lebih baik mungkin. Umpamanya siapa tahu, waktu haji kah, waktu umrah, ya sudah mendapat karunia dari Allah kan, haji atau umrah, sampai di lokasi di Makkah atau di Madinah meninggal. Kira-kira apa ngotot akan minta dikuburkan ke Samba Bekumpai? Tentu tidak, saya kira. Di tanah suci, nah itu kan, di tanah suci, dan juga di situ apa meninggalnya dalam keadaan terhormat, beribadat, waduh, satu hal yang luar biasa kan begitu. Masa minta dibawa ke Bakumpai, minta dibawa ke Samba situ, atau kemana kah ke kampung halaman? Tidak ada untungnya. Nah, itu kan. Nah, itu Allah menentukan. Jadi kembali ke kuburan itu salah satunya ya. Orang-orang yang gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, mereka tidak setuju. Karena juga, nah ini satu hal yang paling membahayakan. Sebab kekafiran di dunia, pertama kali terjadinya kekafiran manusia, ya, ini ya dari yang Muslim asalnya, zaman Nabi Nuh itu karena kuburan. Itu bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Karena kuburan. Kenapa? Ya mereka datang ke kuburan meminta-minta. Rupanya di situ ada yang mengintai. Ya. Siapa? Musuh manusia yang beriman. Setan. Setan yang mengintai-intai ya, waktu orang yang datang ke kuburan. Dia ke sana memuja orang yang di kuburan karena ada yang dihormati ya. Kemudian kepada yang dipuja-puja itu dia minta. Nah, minta itu ini kan. Dan ya karena setan dia tidak kita lihat bagaimana kerjanya, bagaimana itu ini, dia tahu terhadap kita. Maka apa yang kita minta itu di kuburan dikabulkan oleh setan. Nah, pada kesudahannya orang lebih percaya kepada kuburan daripada kepada nabinya waktu itu, Nabi Nuh. Nah, pada kesudahannya ya udahlah, kuburanlah yang menjadi andalan. Habis apa yang diinginkan ada, mau minta makanan itu ini ada. Nah, yang bekerja siapa? Yang membuat itu mengabulkan, bukan Allah, bukan yang di kuburan. Nah, tetapi setan. Itu upaya dia menyelewengkan sehingga terjadi kekafiran. Lebih percaya kepada kuburan daripada percaya kepada ajaran nabinya, Nabi Nuh. Waktu itu di zaman Nabi Nuh. Nah, itulah sehingga dihati-hatikan sekali dengan masalah kuburan. Saya sering menyampaikan begini, orang yang datang ke kuburan, ini dengarkan ini semua ya, nih yang datang ke kuburan, kalau ziarah, biasanya gini, menjelang puasa ada kemarin, nanti menjelang Idul Fitri hari raya datang ke kuburan. Nah, ziarah ya sambil apa katanya nggak tahulah berkunjung-kunjungan bermaaf-maafan kah atau apa dengan ini kubur. Kan gitu pokoknya gitu. Nah, nanti hari raya gitu juga gitu. Nah, saya khawatir kalau sampai ada yang minta-minta kemudian nanti yang dikuburnya menjawab, saya khawatir.
Kira-kira kalian nih kalau ada ya yang datang di situ ke kuburan minta itu ini, dari dalam kubur ada suara menjawab, kira-kira gimana? Ya katanya, tunggu saya akan menemui Anda. Aduh, pokoknya dari dalam kubur. Karena dia meminta, minta ini ya akan saya kabulkan. Ah, coba, apakah percaya atau tidak suara itu? Nah, ini kan. Nah, ini satu hal yang tidak mungkin artinya. Tujuan ziarah kubur itu hanya untuk mengingatkan kepada kematian bagi kita. Sedangkan kalau kita ingin berdoa, memohon kepada Allah, ya, jauh atau dekat sama ditujukan kepada orang yang di kuburan. Sama, bukan berarti datang ke kuburan dia akan mendengar, waduh akan mendengar gitu, nah langsung akan diterima. Yang mengabulkan siapa? Tentu Allah. Nah, makanya datang atau tidak datang sama tergantung orang yang berdoa itu antara tulus ikhlas, antara dekatnya dia dengan Allah atau tidak. Nah, kan pengabulannya itu jelas Allah. Nggak perlu datang ke kuburan biar berteriak. Oh, gitu. Nggak akan berbeda dengan orang yang di rumah mendoakan yang di kuburan. Membersihkan nggak masalah, boleh aja membersihkan kuburan, tetapi jangan yang terkesan berlebih-lebihan. Ya. Mendoakan orang tua jauh atau dekat sama, tergantung ketulus ikhlasan hati. Karena Allah yang akan mengabulkan. Nah, itu ya yang selalu diperhatikan ya dalam pemahaman kita. Itulah sehingga tajdid, nah tujuannya tajdid nih sama dengan tarjih juga ya, itu ada mencari kepastian yang kuat, itu tarjih. Nah, atau tajrid ada juga bahasanya. Tajrid itu membersihkan atau bahasa apanya populernya purifikasi, pour ya, pembersihan, penyucian. Nah, itu. Nah, ya. Nah, ini saya tulis. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali wacana tajdid yang diperdebatkan kembali. Hal ini dikarenakan dua hal, yaitu pertama, kegerahan sebagian kalangan dengan fikih yang selama ini dalam kacamata mereka cenderung kaku, rigid, dan sudah kehilangan ruhnya. Nah, ini masalah fikih ya. Nah, apa yang untuk mengembalikan ruhnya inilah kemudian mereka menyodorkan beberapa konsep pembaharuan dan rekonstruksi sebagaimana terlihat dalam tulisannya, itu ada ya. Ya, banyak ya. Yang kedua, sebagai reaksi atas kepicikan sebagian kelompok yang sudah keterlaluan dalam melihat fikih seolah fikih adalah benda keramat yang mampu menjawab semua tantangan dan persoalan kapanpun sehingga karenanya tidak perlu adanya perubahan. Nah, itu orang beranggapan. Nah, ini Bapak ambil contoh model tajdid. Tajdid dalam hukum. Ya. Hukum itu dalam tajdid, nah, hukum itu pandangan tajdid diperbaharui. Nah, hukum ini dalam akidah kalau tadi ya, kalau tadi seperti kuburan itu kan itu dalam akidah, ini dalam ibadah. Nah, perlu dilihat begitu kan, diteliti. Nah, sekarang umpamanya begini, ini kan nggak ada ini, nggak ada dulu nggak ada COVID ya. Sekarang 2 tahun ini kita mengalami COVID itu. Ya Ramadan yang lalu, nah ini lagi di mana di situ ada ibadat puasa dan sholat ya, sholat dan ibadat puasa yang perlu mendapatkan perhatian menyesuaikan dengan kondisi.
Nah, kalau dulu kan sholat itu harus berjamaah. Jumat itu wajib hukumnya. Nah, berjamaah laki-laki. Nah, itu berdosa kalau meninggalkan. Bahkan dalam hadis disebutkan sampai 3 kali laki-laki meninggalkan Jumat, ya. Sedangkan dia tidak karena uzur yang dalam bepergian, gitu kan, atau karena sakit, nah kan, dia sehat, tidak melakukan sholat Jumat, dia orang munafik. Nah, itu dalam hadis. Tapi dalam kondisi sekarang, ya, dibolehkan tidak sholat berjamaah Jumat karena kondisi ini. Dulu tuh kan nggak ada. Nah, inilah adanya tajdid. Sholat yang biasa di masjid, yang fardu ya, boleh di rumah. Apalagi banyaknya itu, ya. Nah, itu artinya ada pembaharuan lagi ini perawat. Bagi perawat atau penunggu pasien sekalipun, ya. Penunggu pasien, perawat atau yang menunggukan pasien yang kena COVID, dia itu kan harus memakai alat APG, APD, alat pelindung diri, ya. Nah, baju gitu ya, baju tebal gitu, umpamanya perawat kah. Dalam waktu sekian jam, ini dia harus perlu, nggak sampai, konon kabarnya 2 jam aja ya memakai itu. Sudah kepanasan, kegerahan begitu. Harus dia itu minum dan minumlah intinya gitu, melepas dan kecapean terasa. Padahal dia tidak sakit. Nah, dalam hal ini dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, itu kan itu perawat itu yang memakai baju alat pelindung diri itu, ya. Baju yang tebal itu, atau yang menjaga pasien kan gitu. Sehingga dia satu saat dia kehausan. Luar biasa gitu. Konon katanya 2 jam aja sudah ini kayak dehidrasi, kekurangan cairan di badan. Jadi minum dia harus itu berapa dan harus memperkuat fisik. Nah, dalam keadaan itu dia boleh tidak berpuasa. Nah, cara itulah yang dibahas oleh tajdid, pembaruan. Karena dulu tidak ada di zaman Nabi. Nah, kan? Nah, bagaimana sekarang? Di situ tentu kalau kita kaku menanggapi masalah seperti ibadat yang begitu, ya kita juga yang sulit. Ya, masih banyak ya. Nah, itu masalah yang lain. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan ini hadis. Apabila kita memperhatikan salah satu sabda Rasulullah dalam hadis yang riwayat Abu Daud, Hakim, dan Imam Baihaqi, bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus orang yang akan memperbaharui dinnya atau agamanya. Nah, itu ada ya, hadis ini cukup populer. Nah, setiap 100 tahun Allah akan mengutus orang yang memperbaharui agamanya. Nah, artinya apa? Bukan mengganti ya, bukan mengganti. Artinya mujaddid, begitulah, pembaharu, menyemangati. Nah, baik dari pikiran, dari pikirannya tentunya kan yang jelas, dan dalam cara dia beribadat. Nah, itu ada hadis. Ada yang mengatakan itu bukan perorangan, sifat individual, tetapi organisasi juga. Nah, karena organisasi itu kan tentu ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan itulah mungkin yang disebut orang. Ada orang yang memperbaharui. Karena dari orang itu lahirlah kelompok, ya. Dia mengkoordinir, kemudian orang itu menggerakkan. Boleh jadi itu ya, Muhammadiyah itu sebagai organisasi mujaddid. Nah, tajdid gitu kan.
yang memperbaharui. Nah, jadi itu bisa Muhammadiyah. Nah, ya, dalam gerakannya hadis itu ada ya, dan di dalam perkembangan umat manusia dari zaman Rasulullah ada kan pembaharu pemberi semangat dalam Islam, itu ada dari dulu. Nah, terkenal itu apakah waktu 100 tahun atau bahkan tidak harus dihitung 100 tahun. Karena kalau bilangan itu tidak mutlak harus sama. Yang begitu kan. Nah, sama kalau begini, ini Bapak beri contoh supaya bisa memahami di dalam Al-Quran. Lailatul Qadri nih kaitannya dengan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadat ya, 1000 bulan. Pengertian 1000 itu bukan berarti 1000 pas. Sehingga kalau dibagi 12 berapa itu? 1000 bagi 12 berapa? 1000 bulan. Kan bagi 12 ketemu tahun itu. Berapa, Nisa? 1000 dibagi 83 tahun kalau enggak. Berapa? 80 tahun kah? 80. 83. Oke, 83 tahun. Nah, kan sekitar itu ya, 83. 3 kali 12, 96. 3 kali, ya, 3 kali 12, 36, ya gitulah, sekitar itu kan. Nah, itu 1000 bulan. Nah, sekitar 83 tahun. Tapi yang lebih baik itu kan, itu kira-kira hitungan begitu banyak dan besarnya. Nah, begitu banyak dan besarnya sehingga Al-Quran menyebutkan 1000 bulan. Bukan hitungan pas-pasan 1000 itu, tidak. Lebih khairun, lebih baik daripada kalau ada orang yang bisa beribadat sampai 1000 bulan. Nah, atau lebih kan, maka nilai balasannya khairun, lebih baik, bisa bahkan lebih daripada 1000 bulan. Ya, berapa? Atau bisa kurang daripada 1000 bulan. Nah, itu kan menyebut bilangan, tidak harus harga pas begitu ya. Artinya begitu banyak, begitu hebatnya gitu. Nah, begitu juga kalau hadis Nabi tadi, akan ada kerja apa? Nah, setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus orang yang akan memperbaharui agamanya. Nah, mungkin ya gitu. Jadi ada mengutus tidak hanya kepada orang pribadi, ya, tetapi nanti bergerak dengan bentuk organisasi. Itu ada. Jadi terus kan, pahamannya begitu. Pahamannya apa? Agama itu akan mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan zaman, ya, apalagi sekarang kan begitu pesat, coba akan mengikuti agama itu, ya. Itu sehingga ada tajridnya itu, mengikuti, bukan berarti kaku begitu, ya. Sekarang apa istilah orang zaman apa 4.0 4.0. nah 4.0 gitu kah? Ya Ustaz, bisa. Nah, 4.0 nggak tahu lah pokoknya apa, nanti mungkin bisa 5.0 atau apa lagi perkembangan, ya. Nah, itu tentu ini mengikuti, ya, mengikuti agama. Nah,
mengikuti agama. Dulu ya gini. Orang itu tidak boleh ada, itu di Arab Saudi itu pernah, tidak boleh mempercayai begitu TV muncul ya, tahun berapakah. Ada TV yang muncul layar, nggak boleh. Nah, itu jangan dipercayai yang muncul itu bukan manusia beneran yang dipancarkan begitu. Nah, itu kan nggak boleh katanya. Suara mic ya, pengeras itu bukan suara yang sebenarnya. Nah, coba. Memang betul kan? Tidak. Tapi orang yang bersuara itu bukan dari dia gitu kan. Sehingga tidak boleh dipercayai. TV tidak boleh. Sekarang, nah kan teknologi. Tapi ini mempercayai, boleh mengikuti. Nah, boleh kita mengikuti dan bahkan menjadi sarana kan untuk penyebaran. Nah, begitu. Orang yang sholat umpamanya di masjid yang luas sekarang kan gitu kan. Nah, bagaimana mengetahui gerak imam di belakang jarak jauh kalau tidak ada pengeras suara? Bahkan sekarang apa? Dibuat semacam kayak apa TV ya, TV ada di belakang. Kemudian si imam atau khatib di masjid kalau Jumat itu disorot, nah gitu kan. Di belakang bisa melihat ya gerak-geriknya begitu kan. Oh, siapa imam itu? Boleh. Nah, itu kan. Bahkan perempuan yang sholat di belakang mengikut imam, tadinya kan dia tidak tahu siapa imam laki-laki di depan. Tapi kalau sudah ada layar itu, maka otomatis dia tahu. Dulu tidak boleh sama sekali. Sekarang jadi boleh. Nah, itulah ya tajdid. Ada pembaharuan. Pembaharuan untuk menentukan hukum. Nah, ya, hukum atau kebolehan dari yang mungkin tidak ada pada zaman-zaman sebelumnya. Nah, itulah generasi yang berjalan. Saya mau jawab yang aja ya, ini masalah yang lain. Kalau pengertiannya mungkin cukup sederhana. Nah, sekarang tajdid dalam Muhammadiyah. Nah, kan itu tadi secara umum. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah bertekad ya, makin memperkokoh ya, diri sebagai gerakan tajdid atau pembaruan. Baik pemikiran maupun gerakan. Jadi pemikiran ya maupun gerakannya. Nah, sepertinya merupakan karakteristik utama organisasi Islam modern ini. Alasannya, masyarakat selalu berubah. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang maju. Dan alam sekitar pun mengalami perubahan. Nah, mengapa kita mesti statis dan konservatif? Nah, artinya berdiam. Nah, kalau terjadi itu, terjadi masyarakat terjadi selalu berubah ya macam-macam kan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang ya, berkembang maju dan sekitarnya pun kita mengalami perubahan ya banyak ya ini. Jadi tentu kita harus mengikuti. Nah, jadi tentu ya kita akan kalau tidak mengikuti, kita akan ketinggalan zaman jika kita tidak berpikir dinamis. Nah, jadi Kaji Ahmad Dahlan dulu ya, pendiri Muhammadiyah, sejak awal kiprahnya telah menyerukan kepada umat Islam di Indonesia agar selalu mengadakan pembaruan dalam pemahaman ajaran Islam. Nah, kan ada filmnya ya, kita film Sang Pencerah dulu. Itu gagasan dia yang pertama ditentang orang banyak sekali ya. Pendidikan yang dulu cuma berduduk kan, apalagi membuat setengah lingkaran, kemudian digagas dengan berkursi kan gitu.
dengan adanya buku gitu. Nah, coba dianggap mengikuti Belanda. Kan dituduh macam-macam. Nah, itu pada saat awal-awal. Nah, terus pakaian lagi. Nah, kalau yang namanya sekolah itu tidak boleh seperti pakai jas orang Belanda waktu itu kan, guru-gurunya harus ya pakaian ya ala santri lah begitu. Istilah dulu ya. Tapi sekarang santri juga modern. Ya. Dia bajunya setel, pakai jas, pakai dasi, aduh. Nah, nggak beda lah. Nah, ya. Jadi begitu ya. Nah, keinginan agar tidak ketinggalan ya. Jadi ide pembaharuan itu bersumber dari hadis yang tadi sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada tiap penghujung abad sama ya 100 tahun. Nah, orang yang memperbaharui agama itu sebenarnya. Nah, inilah yang ditarik kesimpulan perlunya ya ada mujaddid atau reformer. Nah, mujaddid kalau dalam bahasa agama ya. Nah, sekarang ini dalam istilah kalau Muhammadiyah ini ya paham tajdid ya itu ibarat dua sisi dari satu mata uang. Apa itu? Pertama, mengandung pengertian purifikasi dan reformasi. Pembersihan. Reformasi itu gerakan pembaharuan. Purifikasi. Nah, tajrid kalau dalam bahasa Arabnya. Membersihkan dari hal-hal yang sifatnya khurafat, yang bid'ah, apa tadi? TBC ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Itu purifikasi itu. Nah, itu jadi tajdid itu dua hal. Purifikasi. Nah, itu kalau ada dalam pengertian di satu sisi ya pengertian pembersihan dan pembaharuan. Nah, itu. Tetapi semua itu tentu didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah sahihah makbulah. Nah, istilahnya. Ya, Al-Quran nah, itu yang dasarnya tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang ada dalam Al-Quran keseluruhannya menjadi dasar dalam gerakan Muhammadiyah. Tidak separuh-separuh, tidak sebagian, ya, itu nggak boleh. Ya. Saya selalu mengingatkan, sering begini ya, ada ayat Al-Quran, Allah menghukum, memvonis, ada 3 hal. Orang itu bisa dikatakan kafir kalau dia hanya menghukum, menjalankan hukum ya yang di dalam Al-Quran hanya sebagian. Nah, atau bahkan musyrik kalau dia menyelewengkan. Nah, atau bahkan munafik dihukum oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul musyrikun, fa ulaika kafirun. Nah, coba. Itu dihukum, diponis gitu. Nah, itu pentingnya bahwa kita menjadikan Al-Quran secara totalitas. Saya kemarin baru ceramah, saya sampaikan. Kemudian ada wartawan menanyakan, ya, kok bagaimana gitu tentang ayat. Saya bilang ya begitulah, apalagi dalam Muhammadiyah. Saya sampaikan waktu itu, Rasulullah nanti akan dipanggil. Nah, di akhirat kan akan dipanggil menjadi saksi untuk umatnya, untuk kita ini. Nah, benarkah? Kira-kira begitu bahasanya kan, karena jadi saksi. Nah, wajibna bika ala haula isyahida dalam Al-Quran. Kami datangkan engkau wahai Muhammad
sebagai saksi untuk mereka, untuk umatmu. Apa? Nah, Nabi nanti bersaksi. Apakah wahai Muhammad? Nah, kan begitu. Atau begini, manusia dulu ditanya ya, umat. Nah, umat ditanya. Nah, kan gitu. Apakah kamu melakukan sebagaimana di dalam Al-Quran? Nah, disampaikan oleh nabimu, kan gitu. Dijawab iya, gitu. Padahal dilihat catatannya, dia mengaku iya. Padahal dalam catatan amal ibadat seseorang tidak ada itu. Nah, umpamanya. Maka Nabi menjadi saksi. Nah, kan begitu. Manusia. Atau dia melakukan sesuatu. Nah ini yang purifikasi tadi ya. Melakukan sesuatu yang sementara tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, kan? Tidak sedikit orang yang menganggap agama. Ya itulah tadi. Makanya Muhammadiyah yang purifikasi. Ya. Purifikasi itu apa? Membersihkan dari sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia sementara Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyampaikan. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kan begitu. Engkau wahai Muhammad akan kami datangkan untuk mereka sebagai saksi. Nah, kalau Nabi membaca ayat itu, Nabi menangis. Ya, bukan karena ketakutan jadi saksi. Kasihan terhadap umat yang kadang-kadang bersemangat seperti beribadat, tapi bukan dari ajaran beliau. Atau apa yang beliau ajarkan, tetapi tidak dilakukan. Nah, itu kan. Padahal dia orang yang sebenarnya mampu. Nah, itu ya. Ini kita sampai jam berapa? Mohon maaf Pak, soalnya waktunya itu dari jam 10 sampai jam 11.30 aja Pak untuk pemateri Bapak. Oh ya, ini sudah hampir habis. Ya. Ya Tinggal Pak. 15 menit. Nah, kalau begitu, ini masih banyak materi nih. Udah gini aja, Bapak beri kesempatan kalau ada yang mau tanya. Yang ini boleh nanti di copy. Baik Pak. Ya, nanti Bapak kirim kemana nih ngirim materi ini. Tanya jawabnya itu Pak. Silakan. Ya. Bapak Terima tutup dulu. kasih Ayahanda Dr. Haji Muhammad Yamin Mukhtar LCM PDI yang telah menyampaikan materinya. Tibalah kita dalam forum sesi tanya jawab. Bagi peserta ataupun kakanda yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand, angkat tangan atau melalui fitur kolom chat. Boleh ya melalui kolom chat. Atau boleh langsung. Baik, bagi peserta ataupun kakanda yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hands, angkat tangan atau melalui fitur kolom chat. Ada ya ini. Izin bertanya, apakah sasaran tajdid hanya untuk perkara di bidang akidah? Nah, ini sebenarnya tidak ya, saya jawab. Ini dari si Aji Digdaya nih. Nah, itu tidak hanya pada akidah,
tajdid. Lebih-lebih ibadah. Ya. Ibadah itu menyangkut apa yang lebih banyak ya sebenarnya. Kalau saya beri komentar sedikit ya. Kalau sebenarnya akidah itu tidak perlu ditajdid begitu. Cuma tajdid dalam arti kata tadi tajrih, pembersihan, purifikasi ya. Nah, yang seperti masalah khurafat itu membersihkan. Tapi kalau dalam tajdid yang pembaharuan ibadat itu memang dalam fikih, dalam ibadah ya. Dalam ibadah, dalam akhlak juga ada ya, dalam muamalah. Nah, dalam ibadah itu seperti kalau umpamanya ada penyelewengan dalam ibadah itu memang perlu ya, perlu diluruskan gitu kan, dimantapkan gitu. Dalam ibadah umpamanya beginilah, tapi itu bukan tajdid ya. Praktek orang yang tarawih sekarang kita tidak membicarakan masalah ininya dulu ya rakaat. Tapi masalah orang yang melakukan tarawih dalam waktu yang cepat. Nah, yang kita lihat dari segi hukum. Ada yang mengatakan karena terpenuhi syarat katanya sah. Tapi ada etika. Etika dan bahkan memang ada kesalahan. Umpamanya ya, etikanya umpamanya ini yang disembah siapa? Yang dihadapi Allah, ibadat. Di mana etika kita ya, menyembah Allah beribadat kalau toh caranya tidak jelas ya, menyebut jangankan masalah rakaat ya, bacaan di situ, bacaan Allahu Akbarnya aja saya kadang-kadang ya gitulah, orang yang selalu menyanjung ya Asmaul Husna atau Allahu Akbar, nama Allah, orang yang menyebut salah aja tuh rasanya telinga itu sakit. Umpamanya gini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak jelas. Bagaimana coba punya nama Anissa Husna, Anissa dipanggil begitu. Sama seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil sama manggal. Banyak Jenal Abidin, Jenal Abidin. Jenal kan Abidin. Jenyada Jabidin. Macam itu sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang itu aja kita sudah tidak enak mendengar. Yang dipanggil nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas. Tadi panggil, kan disebut. Sama dengan kita menyebut nama orang. Nah, coba. Siapa sih yang mau? Kalau saya dipanggilnya nama saya, ya men. Itu kan enggak ada. Itu. Dipanggil yang asal begitu enggak jelas. Aduh. Coba. Itu aja sudah. Apalagi yang sampai di dalamnya, di geraknya, saya tahu. Saya memperhatikan, dolin, yang mana itu yang dibaca? Tahu-tahu ujungnya dolin, amin. Coba kata-kata amin disuruh macam-macam. Padahal di situ di dalam hadis disebutkan siapa yang menyebut amin dengan baik kan begitu dan bersama-sama dengan imam, artinya walaupun tidak harus sama mulai dan berakhirnya kan, tapi bagus gitu. Sejumlah malaikat mendoakan untuk dia. Nah ini kan artinya tidak boleh sembarangan. Ini bagaimana? Amin. Walin amin. Sama kita memang gitu. Nah, nama seseorang Anissa Husna. Siapa yang begitu? Ini maksudkan. Nah, itulah apalagi yang lain. Ini perlu ditajdid dalam ibadah. Nah, gitu. Nah, dibetulkan, dibaiki begitu. Dalam hal itu kan, nah, tidak pada akidah. Dalam hal berpakaian, umpamanya saat ibadah itu kan perlu juga diatur, tidak harus macam-macam. Nah, dan kemudian muamalat, pergaulan. Nah, pergaulan ada yang dari segi apa muamalat pergaulan. Di satu daerah yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan di tempat lain. Nah, umpamanya seperti penghormatan, ya. Orang menghormati seseorang, ya, ini muamalah kan. Orang punya ada angkat tangan, menghormati kan, menghormat itu kan. Ada
menundukkan badan kita. Nah, itu kan itu etika. Perlu di mana kita, atau ucapan yang tidak salah, kan yang benar begitu. Nah, itu ya perkara yang perlu ditajdid juga, tidak hanya akidah, ibadah dan muamalah. Dilihat pergaulan, etika begitu. Nah, yang berkembang ya. Menampilkan foto umpamanya kan itu perlu. Nah, ada etikanya. Nah, itu ya. Nah, ini ada lagi ini dari Supriyanto. Oh, nih. Siapa? Panjang tadi nah. Nah, ini ada panjang ya. Assalamualaikum, izin yang bertanya, bagaimana tajdid gerakan Muhammadiyah dalam menyikapi kereda Ibu. Ulun haur nah sekolah. Kereda kami kereda berjakat. Kalau yang beli saat dikit-dikit langsung taksi nak yang gigitan kami. Nak ngambil. Mohon maaf Ayahanda, mikrofonnya masih close. Nah, jadi bertanya bagaimana tajdid gerakan Muhammadiyah dalam menyikapi pemikiran Islam liberal yang makin marak di masyarakat. Nah, begini ya, liberal itu kan kebebasan. Ada batas-batasnya dalam agama. Kita tidak boleh di dalam memahami agama itu kayak liberal itu semacam mencampur adukan beberapa paham. Kan itu tidak boleh. Harus kita memang konsisten dengan apa dan bagaimana jalannya. Ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Islam itu, itulah yang kita lakukan. Ya. Yang liberal itu kan mengambil paham dari agama lain. Itu liberal, mencampur adukan. Nah, gitu. Itu liberal. Itu tidak boleh. Kita dalam hal toleransi ya, dalam hal toleransi kita boleh. Nah, dalam hal toleransi artinya menjaga ya bagaimana orang itu di dalam pelaksanaan agamanya tanpa kita mengambil dari ajaran mereka. Nah, itu ya, itu harus kita pahami. Nah, hati-hati ya, yang liberal itu yang membuka seluas mungkin pemikiran dari agama-agama lain. Ya, dan bahkan dalam peribadatan. Ini harus kita jaga. Ya, kita jauhi. Tidak boleh kita memang murni dalam toleransi. Ya, ini pahami toleransi. Toleransi itu adalah memahami agama orang dan tidak ikut campur dalam masalah agama. Cukup kita melaksanakan menjaga ya, tidak mengganggu mereka. Itu toleransi. Ya. Nah, jangan kita justru kegiatan mereka kita ikut walaupun tidak langsung umpamanya, tapi ada. Itu tidak demikian. Idul Fitri umpamanya contoh ya. Idul Fitri kita meminta dengan mereka untuk menjaga keamanan aja umpamanya. Tidak perlu. Kita meminta mereka untuk tidak mengganggu. Udah. Nah, itu ya biasa. Jangan melibatkan baik dalam masalah agama maupun dalam masalah pergaulan. Nah, kemudian ini apalagi Ayahanda, apa yang menjadi kendala dalam perkembangan dakwah Muhammadiyah pada perspektifnya sebagai tajdid, terutama dalam wilayah Kalimantan Tengah? Apakah kami sebagai kader pemuda Muhammadiyah juga bertanggung jawab akan perkembangan itu? Lalu ikhtiar yang bagaimana yang harus kami lakukan sebagaimana kader Muhammadiyah? Nah, jadi begini ya, saya paham ini ya, Muhammadiyah mengembangkan dakwah Muhammadiyah itu lebih kafah, betul ya, di berbagai wilayah Kalteng. Jadi begini ya, memang ini tanggung jawab kita semua, pemuda juga bertanggung jawab dalam pengembangan ide-ide Muhammadiyah, keinginan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah kita sepakati sebagai gerakan tajdid.
pembaharuan. Ya. Gerakan yang purifikasi, membersihkan dari segala hal-hal yang tidak sebenarnya dalam agama. Itu Muhammadiyah ya. Sebentar dulu ya, saya mau ini. Jadi semua unsur ya, semua elemen di Muhammadiyah bergerak. Nah, tentu kita dengan cara bijak ya, menghadapi umpamanya yang sekarang dengan bijak, dengan wajar, dengan memberikan alasan-alasan yang kuat, argumen yang cukup begitulah. Nah, kalau kita mengambil contoh untuk di Kalteng ya, di Kalteng, di Palangkaraya, lebih-lebih Palangkaraya ya. Gerakan Muhammadiyah memang boleh dikatakan agak apa ya, diskriminatif begitulah ya terhadap Muhammadiyah dibandingkan yang lain ya. Baik dari segi kegiatan macam apapun juga atau bahkan anggarannya, bantuan begitu kan. Tapi kita tidak berkecil hati. Toh kita bukan hanya pada lingkup di sini, tetapi kita secara nasional kita sudah ada dan bergerak. Gitulah. Nah, saya mengambil contoh begini, ya, kesepakatan ini dakwah ya, dakwah Muhammadiyah, kesepakatan tentang waktu subuh umpamanya. Nah itu kan, nah bagaimana kita yang menentukan waktu subuh itu harus diundur 8 menit dari yang sementara dilaksanakan oleh masyarakat, bahkan boleh kita katakan pemerintah. Ya, kalau umpamanya sekarang ini waktu subuh ya, waktu subuh jam 4.05 menit umpamanya, maka Muhammadiyah menunda waktu subuh jam 4.13 menit. Umpamanya kan begitu. Nah, itu sudah jadwal sudah diatur untuk Muhammadiyah khususnya. Dan warga Muhammadiyah sudah banyak meyakini itu. Tetapi bagaimana untuk masyarakat? Silahkan ya, dakwah kita dengan cara baik. Tidak ada paksaan dan ini ijtihad. Dan yang disampaikan bukan karena keinginan keinginan yang kecil begitu kan, bukan. Yang sedikit begitu. Namun yang disampaikan berdasarkan dalil dan untuk kepentingan ibadat. Dengan bukti segala, artinya segala argumen ada. Ya. Artinya baik menggunakan ayat, ya, menggunakan pendapat ulama, akan begitu kan, menggunakan praktik, ya, bukan masalah teori aja. Artinya betul-betul dilakukan ke lapangan. Itu satu contoh. Sehingga mempunyai kekuatan yang besar kan. Nah, kekuatan yang luar biasa lah untuk memastikan waktu subuh itu ditunda 8 menit. Kita sampaikan. Ternyata sementara ini ya, dalam hal ini katakanlah pemerintah ya. Pemerintah masih bersikeras menyatakan itu. Kita tidak berkecil hati dan tidak mengganggu kan begitu. Masih kita menyampaikan. Artinya kalau umpamanya diajak terbuka, kita siap dengan segala argumentasi. Kalau dia menolak, ya kita tidak berkeberatan. Toh tidak juga melanggar, menyalahkan ya, dalam hal ibadat ini. Justru dalam hal amannya ibadat, kita lebih aman menunda itu untuk sholat ya. Nih saya katakan untuk sholat subuh, lebih aman menunda daripada mendahulukan. Jangan-jangan kita mendahulukan itu kita belum waktunya. Ini untuk sholat ya. Jadi untuk sholat. Cuma memang ada ya
permasalahannya. Kalau bersahur kita jangan-jangan menggunakan menurut 8 menit dibilangin sudah habis waktunya bersahur tapi masih aja makan. Berarti orang itu tidak berpuasa, makan sudah melewati waktu batasnya. Nah, ada juga kan yang itu disalahkan mungkin begitu. Nah, bagi kita ya karena ada ya argumen yang kuat ya. Argumen yang kuat maka tentu itu menjadi dasar. Nah, dengan ijtihad kan ada dalam hadis disebutkan dalam hadis menyebutkan tentang ijtihad, man ijtahada man ijtahada fi amrin fa asaba falahu ajran. Wa man ijtahada fi amrin fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad ya, tentu tidak dengan sembrono kan, ada bukti dan sebagainya, benar pendapatnya dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau siapa yang berijtihad melakukan analisa ya dan ternyata salah, maka dia mendapatkan pahala 1. Tentu ijtihadnya itu jangan sembrono, jangan asal-asalan. Nah, itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Saya punya buku lagi ada ya yang cukup tebal tentang waktu subuh, khusus judulnya Waktu Subuh. Itu tidak ditulis oleh Persyarikatan Muhammadiyah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, tidak. Tetapi buku itu ditulis oleh orang-orang dan mengutip diantaranya hasil putusan Muhammadiyah. Dijadikan dasar. Jadi kan menguntungkan itu. Bukunya lebih daripada 400 halaman. Judulnya Waktu Subuh. Silahkan cari itu, beli itu. Ya, harganya ratusan ribu memang. Nah itu ya. Nah waktu saya sudah habis. Sudah jam 11.34 ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, segala kekurangan mohon dimaafkan dan kita semua tetap menjaga kondisi ya, seraya minta dijauhkan dari segala bahaya bencana dan khususnya COVID-19 dan selalu juga berdoa memohon kepada Allah agar tetap dalam perlindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelumnya marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tibalah kita di penghujung acara kegiatan Baitul Arqam Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Saya selaku moderator izin undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, kesalahan, kata dan kegelapan yang saya lakukan. Wabil taufik hidayah wa akhirul kalam summa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Dr. Yamin Mukhtar, LC MPDI yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Ini berhubung waktu zuhur telah tiba, jadi jika Ayahanda ingin undur diri lebih dulu, dipersilahkan. Dan juga kepada saudari moderator ya, terima kasih sudah memandu jalannya kegiatan kita hari ini di materi yang ke-10. Jadi dari seluruh rangkaian materi inilah materi yang menjadi materi akhir ya dari rangkaian kegiatan Baitul Arqam Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah yang mana telah kita awali sejak 2 pekan yang lalu dan ini pekan ketiga. Alhamdulillah kita sudah merampungkan seluruh materi yang ada. Baik, ini karena waktu zuhur telah tiba teman-teman semua, maka silahkan untuk siap-siap sholat dan nanti pukul 1 siang ya kita mohon kesediaannya lagi untuk bergabung
karena kita akan masuk ke dalam agenda berikutnya, yaitu rencana tindak lanjut, kemudian ada post-test, dan kita target semoga bisa kita lanjutkan ke acara penutupan ya. Kalau di agenda atau rundown acara penutupan itu ba'da asar. Tapi kalau memang nanti kita bisa mempercepat ya seluruh agenda-agenda di siang nanti, RTL dan juga post-test, maka kita berharap penutupannya bisa kita selesaikan sebelum asar. Baik, mungkin itu dulu rekan-rekan semua. Selamat menjalankan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas lainnya untuk mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Semoga diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pukul 1 siang nanti. Kami akan mencukupkan dulu untuk Zoom ini. Nanti kita akan buka lagi. Terima kasih dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.